Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal biku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فَصَدَّقَكُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْمَوْتِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. وَقَالَ أَيْضًا ad-du'a'u wa sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Wa qala Umar as-sadaqatu ba'da ad-dafni sawabuha ila salalati ayyam ila fil hadis kitab al-hawi al-fatawi. Teman-teman yang kami hormati, keluarga besar dari Haji almarhum Haji Ubaidillah, itu Ibu Iyet serta keluarga besarnya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan senantiasa semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi taatillah. Juga yang kami hormati Al-Ustaz Ridwan yang alhamdulillah senantiasa setia menemani bersama warga masyarakat lingkungan perumahan Geria Puspa Asri. Semoga selalu sehat, panjang umur, berkah ilmunya. Juga yang dihormati Ustaz Alhamdulillah dan para pembaca rawi, juga Bapak, para hujjaj, para asatidz, para mu'allimin yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, di mana setiap kita melangkah, setiap kita berada, itu harus ada yang kita dapatkan, baik dalam bentuk jasmani ataupun rohani. Kita maju ke depan gang, itu harus ada, kita menuju ke satu tempat, ke gang aja, itu harus ada sesuatu yang bisa kita dapat. Apalagi ke tempat majelis, kumpulan, zikir, maulid, dan baca Quran dan sebagainya, harus banyak mendapatkan hikmah bagi kita semua, selain khususon kepada almarhum yang kita doakan, yaitu Ustaz Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Jailani. Semoga beliau senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sudah jalankan dalam bentuk kebaikan semuanya menjadikan amal jariah buat beliau. Dan kami semua, kita semua menyaksikan banyak perbuatan atau amal-amal baik beliau yang dilakukan. Semakin banyak kita ingat-ingat kebaikan beliau, maka akan semakin bertambah pahalanya. Begitu juga kita, ketika kita melakukan suatu kebaikan, orang lain tahu, kemudian menceritakannya, maka kebaikan itu akan bertambah meskipun kita sudah tidak lagi melakukannya. Dan mudah-mudahan ya, hadirnya kita di sini banyak mendapatkan hikmah dalam bentuk selain jasmani juga rohani. Alangkah ruginya ketika kita dalam satu hari aja nggak dapat ilmu, nggak dapat misalkan nggak dapat apa-apa, nggak ada yang bisa kita dapatkan hari itu, maka sangat merugilah bagi kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana percepatan ini adalah acaranya acara haul, betul ya? Haul yang kedua. Haul yang kedua berarti tahun kedua. Subhanallah. Enggak terasa udah 3 tahun. Sudah kita begitu tadi itu
ditinggalkan oleh saudara kita. Bager, mau bayi mau bager bisa. Orang yang nggak banyak neko-neko, bager banget. Dan lebih banyak ngelehan orangnya. Kemudian haul, apa sih itu haul? Nggak mungkin kita suatu saat kita akan menemukan yang namanya haul, baik yang sudah maupun yang belum. Haul itu adalah suatu istilah yang digunakan sebetulnya meminjam dari istilah yang digunakan untuk mengeluarkan zakat. Itu haul. Zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan itu ada yang namanya disebut dengan haul, nisab. Nisab itu adalah temu tahu, misalkan kita usaha nih, usaha yang kena zakat itu adalah dalam bentuk perdagangan itu sekitar seharga 86 gram emas, itu kena zakat. Nah, ketika kita misalkan usaha mulai misalkan 1 Januari 2024, nanti zakatnya itu sekitar nanti ketemu tahun berikutnya 1 tahun, temu 1 tahun namanya haul. Itu istilah zakat yang haul yang kita pakai dalam acara seperti ini, atau meminjam bahasa dari bahasa istilah zakat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan haul ya, berkaitan dengan haul di mana masih menyambung dengan acara-acara dulu sebelumnya. Dimulai dari dimakamkannya mayit ya, dimulai dari dimakamkannya mayit, maka dalam satu ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan waqala Umar as-shadaqatu ba'da dafni. Sodakoh sesudah dikubur, dimakamkan, sawabuha ila salasati ayamin, itu pahalanya, ganjarannya itu tetap sampai mengalir terus sampai selama 3 hari. Nah, saat mulai bersedekah di hari pertama tuh, sedekahnya keluarga mayit di hari pertama itu mengalir terus sampai selama 3 hari. Wa shadaqatu fi salasati ayamin, dan sedekah di 3 hari yang ketiga. Yabqa sawabuhu ila sab'ati ayamin. Sedekah yang ketiga yaitu 3 hari, yaitu tetap ganjaran sampai 7 hari. Terus mengalir selama 7 hari. Terus sampai wa minal arba'ina ila mi'atin, dan dari sedekah 40 hari itu sampai 100 berjalan sama pahalanya itu mengalir terus sampai 100 hari. Wa minal mi'ati ila sanatin, dan dari 100 hari itu ketika melakukan sedekah ila sanatin sampai satu tahun. Lainnya disebut dengan dari tahun ke tahun disebut dengan 20 tahun. Kenapa sih setiap mayit yang meninggal itu selalu yang dibicarakan sedekah? Karena berkaitan dengan Al-Quran yang menegaskan tentang sedekah, tentang mayit ketika sudah berada di alam kubur, maka dia akan pengen kembali lagi ke dunia. Bukan pengen apa-apa lagi, bukan pengen menikmati kenikmatan dunia lagi, bukan. Udah kagersep. Kalau bahasa kitanya udah enggak resep kenikmatan dunia, udah lebih indah di akhir. Apa yang dia pengenkan dari di alam kubur ketika sudah berada di alam kubur? Dalam ayat Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas shalihin. Itu dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum, Allah memerintahkan untuk menafkahkan
rezeki salah satu di antara kamu yang sudah kami rezekikan kepada kamu min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian datang padamu. Wa yaqulu rabbil laula akhartani, ketika nanti kamu sudah ada di kubur, maka yang kamu inginkan hanya satu, pengen dikembalikan lagi ke dunia. Bukan pengen nemuin istri lagi, bukan pengen balik ke dunia teh, bukan pengen nemuin istri lagi, istri yang cantik, harta yang banyak, bukan. Tapi apa? Pak sodako, pengen sedekah doang, baikin lagi saya ke akhirat. Itu dong. Pak sodawaku minas solihin, memohon pada Allah, berikanlah seandainya laula akhartani la ajal qarib, seandainya menghayal tuh orang yang ada dalam kubur, seandainya saya diberikan waktu sedikit aja, laula akhartani la ajal qarib, seandainya kau berikan waktu sedikit saja ke dunia, saya akan melakukan takun minas sodako, maka aku akan melakukan sedekah dari hartaku. Aku minas solihin, maka aku di akhirat di alam kubur ini aku menjadi orang yang beruntung. Dan alhamdulillah kita sudah banyak paham tentang itu. Ketika si mayit saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal, kita banyak melakukan sedekah karena kita saking sayangnya kepada orang yang meninggalkan kita. Makanya kata Nabi, kalau kalian sayang sama orang yang kita sayangi ketika sudah meninggal, irhamu bisodaqah, sayangilah si mayit itu dengan cara sodaqah, dengan cara sodaqah. Subhanallah. Saja, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga menjadikan hikmah buat kita semua, terutama dalam hal rohani kita. Demikian.